semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bersama gue Sisi. Di sini ada. Kristo dan Suryo. Iya, jadi kita hari ini tuh mau ngomongin suka sama bisa gitu ya. Gue pengen tahu dulu deh, apa kesukaan lu berdua? Hobi misalnya gitu. Gak tahu lagi. Lu gak ada kan yang gue bilang makin tua tuh udah makin gak punya hobi gue. Waduh, sebelumnya dulu deh, sebelumnya. Oke, kalau hobi sebenarnya yang sekarang gue masih lakuin ya sebenarnya gue masih suka ngumpul lah. Ngumpul tuh hobi apa bukan ya? Nongkrong. Suka doang, Bukan hobi ya, suka doang ya. Iya, gue suka ngumpul, suka nongkrong, suka ngobrol sebenarnya. Kalau hobi sebenarnya mendesain nggak? Nggak. Hobi mendesain. Wah enggak nih. Aduh, itu juga Waduh. bingung tuh. Gue saking lamanya di desain kayaknya itu Jadi jadi bingung ya? karir jatuhnya. Iya, itu dia. Ntar kita akan bahas. Guys. Oke. Nah, Suryo gimana Suryo hobi? Kalau gue sih hobi karena masih muda ya, jadi masih ada lah. Gitu. Nongkrong udah pasti gitu. Kalau itu hobi itu udah pasti. Paling ya gue itu suka kayak misalkan main futsal, gitu, Futsal. badminton masih sering gitu. Mabar lah, main game. Ya masih banyak lah. Jadi Good. main lah ya. Ya main sih lebih tepatnya. Tapi kan hobi itu ada sebagian orang hobinya tuh dijadiin karir juga guys. Ya. Ya kan? Iya, kayak mabar kan banyak yang Oh, jadi player tuh. e-sport Ya, kan, e-sport, pro benar-benar. player gitu. Terus ada juga yang emang misalnya suka dandan, makeup. Ya, jadi content creator lah. Ada makeup artist, ada juga yang jadi jualan skincare. juga ya. Jadi bisnis Benar-benar. tuh, ya kan? Benar-benar. Nah, tapi kan kita pengen tahu aja nih gue nih, suka sama bisa tuh beda kan? Betul. Ada orang yang dia tuh, gue tahu nih teman gue ada karirnya tuh di IT, programming gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya dia nggak suka-suka banget. Oh iya benar-benar. Dia terjerumus aja di situ dan lama dan dia jago di situ. Weh, karirnya mantep, gajinya juga mantep. Nah, kalau lu tuh ada yang kayak gitu juga nggak? Maksudnya kayak tadi kan lu ngomong desain lebih ke arah hobi itu karir ya gitu. Kalau desain sebenarnya gue kalau ngomongin suka tapi bisa itu, gue sebenarnya suka ngedesain. Makanya gue ngambil pendidikan juga desain sebenarnya. Dari suka untuk menjadi bisa, gue based on pendidikan lah supaya gue jadi bisa aja gitu. Sebenarnya awalnya emang suka juga, gue juga suka ngedesain. Jadi lu lebih ke suka tapi akhirnya dijadiin karir. Karir betul Oke. gitu. Soalnya kan dikit lagi lu bakal ke arah yang bisa, tapi lu nggak suka-suka banget. Betul. Iya. Waduh, apa nih? Wih, stay tune guys. Nah itu dia tuh, ada yang kayak gitu. Nah kalau dari lu gimana Sur? Kalau gue sebenarnya ini ngomonginnya bisa ya, ngomonginnya bisa. Kalau yang udah suka terus bisa tuh sebenarnya ya itu tadi sih gue lebih suka karena dari dulu lebih suka ngumpul-ngumpul ya walaupun kalau gue tes MBTI tulisannya introvert gitu kan, tapi gue suka ngumpul-ngumpul gitu. Kadang kalau misalkan di kampus ya gue suka bikin-bikin gimmick gitu-gitu, makanya tuh gue suka banget sosial media sebenarnya gitu. Ya gue coba-cobain atau seperti apalah sampai akhirnya kan masuk ke sini walaupun memang nggak ke sosial media banget gitu kan. Gitu sih, lebih ke arah situ. Tapi ada kreatifnya lah ya. Iya, bikin gitu. ternyata luas banget ya dunia ini ya. Benar-benar. Dulu zaman kuliah mah cuman tahu sosmed nih seru gitu. Iya sih bener. Kalau kita ngeliatnya sebagai konsumsi ya seru-seruan aja gitu. Tapi kalau lu udah jalanin langsung, iya itu jadinya karir guys. Di situ ada tanggung jawab bro. Iya betul, Itu tanggung yang jawab. Tanggung jawab yang jadinya susah. jadi susah tuh. Bener. Ya sama kayak gue sukanya tuh ngedesain. Tapi gue nggak bisa desain. Ya udah nggak bisa lah gitu. Tapi kalau misalkan bisa, misalnya gue bisa meeting sama orang gitu segala macam walaupun introvert juga. Ya tapi bisa dijadiin karir. Benar. Gimana lu berdua nyambungin si hobi tersebut sama kebisaan tersebut, kemampuan kalian supaya tuh bisa jadi penghasilan lo, terus bisa jadi karir lo atau kayak malah lu bisa punya bisnis lo dari situ.
Oke, kalau sebenarnya kalau ngomongin yang desain itu emang awalnya sebenarnya kalau udah suka dan lu punya tanggung jawab di situ gitu, maksudnya kayak memang lu udah terjun ke industrinya ya, industri kreatifnya, itu akan mau mau nggak mau akan menjadi sebuah mata pencaharian sih gitu loh, kayak lo akan jadi karir di situ karena dengan lo masuk ke industri kreatif, sebenarnya rasa suka lo bisa jadi makin gede loh, karena lo bisa ngelihat industri-industri yang lain tuh, maksudnya kayak klien kita lah, Iya benar. macam-macam kan. Gue kalau misalnya lo bilang kita mau ada klien ini nih, gue makanya gue selalu ketawa karena kayak ini klien apa Gokil, lagi? kok ada sih gini. Kok ada sih bisnis kayak Iya, gini. kok bisa ada gitu. Iya, Itu iya. orang bikin bisnis gini tuh dulu kepikirannya kayak gimana gitu. Bener, Itu yang bener. kayak gue malah makin suka sebenarnya di industri desain gitu. Karena lo ngeliat banyak apa ya, banyak itu ya industri yang beda-beda, lucu-lucu sebenarnya. Aneh-aneh. Iya, iya, iya. Tapi bener sih, ketemu orang baru, industri baru tuh kayak fresh gitu. Ya, gue malah bukannya kayak stres kalau misalnya dapet industri baru. Ya kalau emang nggak bisa ngerjain itu dan other case aja sih. Iya, Cuma at least first impression gue kalau dapet klien kayak gitu tuh gue kayak buset. excited. Excited, gue sebenarnya pengen tahu, malah gue pengen product knowledge ke dia, ngapain aja sih lu. Iya. Nyampe ke ide ini tuh gimana ya prosesnya? Bener, bener. Kalau lu gimana, Sur? Gimana ya? Gue juga bingung sih sebenarnya sih. Soalnya kalau dari gue sendiri, sebenarnya kalau buat dari kesukaan gue, hobi gue itu kayak jauh banget nih dari karir gue sekarang gitu. Karena gue tuh baru ngerasain kayak suka banget kayak misalkan sosial media, terus ngarahnya lebih ke kreatif gitu ya. Sebelum gue tahu branding dan lain sebagainya itu berjalan secepat itu kalau dari gue, karena gue dari dulu dari kecil nyampe mungkin mau lulus kuliah itu ya hobinya itu aja gitu, paling cuman ganti genre doang, misalkan kayak game ya ganti game doang gitu. Sementara kalau yang di sosial media ini gue baru kayak nyadari kalau selama ini gue ngebuat gini terus diupload ke sosial media, somehow works somehow enggak kan gitu. Akhirnya gue ngerasa ya gue sedemen ini gitu. Bahkan kalau dibilangin demen gak sama desain juga, sebenarnya gue juga demen sih desain. Iya, iya. Tapi ya gue nggak bisa, gue udah nyobain gitu. Ya udahlah. Dan kalau untuk kalau ke karir sih kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kayak misalkan side hustle ya belum kepikiran sih gue lagi memperdalam ilmu gue aja dulu sih. Benar-benar. Karena banyak kan dari klien-klien dari bisnis itu yang tadi disebutin Kak Kristo itu, bukannya gue makin ngerasa penuh, malah gue makin ngerasa kosong. Ternyata Iya. banyak banget yang perlu diisi lagi gitu. Benar. Dan tiap orang yang kita ketemu ya di podcast sebelumnya gue ada ngomong juga sama Maria sama Tania. Sama tuh ngomongin klien. Bukannya apa ya, kan kadang kalau di TikTok kita lucu-lucuan gitu ya bilang tentang revisi klien. Padahal kalau kita ngelihat kliennya malah kita tuh bangga gitu loh. Kayak aduh orang macam gini. Terus kayak ada yang tipenya memang misal ya, ada yang tegas, ada yang legowo, ada yang tipenya tuh kesannya merendah tapi meroket, tapi ada yang kebalikannya gitu. Ya jadi kayak, keren-keren nih ya klien-klien kita ini ya. Terus, tapi pas gue lihat kayak gitu ya, mereka tuh ada yang start from passion, tapi ada juga yang startnya emang dia udah di dalam bisnis ini dan dia mencoba mencintai bisnis ini gitu. Iya itu dia. Ya kan? Semakin besar ya semakin itu. Jadi mau nggak mau lo harus cintai apa yang lo lakuin. Iya. Kalau nggak stres. Iya, kalau nggak stres. Iya, jangan. Betul. Ntar depresi kalian. Ya itu intinya coba dibalik ya. Kalau kadang kita ngeliatnya kita harus suka dulu baru kita bisa melakukan hal besar atau bisnis atau apalah jualan gitu ya. Tapi nggak juga, ada juga yang start from dari memang dia udah di entah itu warisan,
Entah itu memang dia tiba-tiba jalan bisnisnya itu mau nggak mau pivot ke situ. Ke situ, benar. Jadi karena seperti itu, ya jalan orang hidupnya beda-beda nih. Betul, nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu. jalan mana yang kebuka nanti. Ya, contohnya Kristo. Benar-benar. Dan Suryo juga nih. Gue Mas? dengar-dengar mau launching ya. Ntar kita tunggu aja guys. Ya, Angkat pengumuman. research dulu. Ya, emang iya sih harus sih. Ya, dulu gue tuh mikirnya ya jalan aja gitu, ngerti gak sih? Kayak gue pikir ya bikin bisnis itu tinggal lu suka, lu bisa, ya udah nih jalanin aja. Ntar tinggal perbaikin di tengah-tengah, tapi perbaikin di tengah-tengah jauh lebih sulit Terlalu guys. banyak ya, benar. Tapi ya kalau nggak digituin, nggak jalan-jalan juga sih. Iya, sebenarnya ada Ada tarik bagusnya. ulurnya, ya ada bagusnya. Ya gitu sih. Jadi kayak di somehow juga lu harus jalanin, somehow juga lu harus tahu nih kapan harus perbaikin. Tapi yang itu agak susah sih, makanya yang gue bilang gue udah planning gitu, pengen coba bisnis sendiri. Akhirnya gue market research dulu tuh. Ini di bisnis di mana gue nggak terlalu suka, gitu. Gue nggak suka lah ibaratnya. Tapi gue ngeliat orang-orang kok ada yang worse, ada yang pokoknya banyak yang worse gitu. Akhirnya gue coba riset-riset. Ternyata banyak juga lobang-lobang yang perlu gue isi, dan kayak bukan cuma perlu modal tapi perlu ilmu dan lain-lain. Akhirnya mungkin beberapa ada yang gue udahlah nih nggak jadi gitu. Akhirnya kan gue juga planning lagi nih yang sedikit sesuai dengan passion gue juga, karena biar apa, biar nantinya gue juga udah ngerti gitu. Gue pengennya mungkin ke arah situ sih, karena gue udah ngerti, gue udah suka, jadi pas gue ngejalanin ya gue happy dan gue tahu nih hole-nya di mana aja. Tinggal dari pengalaman orang-orang pebisnis lainnya aja gitu yang gue serap ilmunya. Karena gue ngeliat ada ya tadi sih dua jenis itu. Karena versi ada orang yang tadi lebih ngerasa passionnya dia, dan dia pas ditanyain nih di wawancara gitu ya, di podcast ceritanya ya udah sukses nih, terus ditanyain kayak lu sebenarnya bisnis kayak gini tuh gimana sih, lu suka kagak sih? Terus dia kayak ngomong gini, kalau gue nggak suka, gue nggak akan sampai sekarang nih gitu, karena ternyata bisnis itu susah banget kayak gitu. Terus gue lihat cuplikan di LinkedIn yang kedua, itu tuh Nvidia. Pernah denger gak? Nah bosnya tuh ngomong kayak nggak ada, pakai bahasa Inggris gitu kan, nggak ada orang yang dalam pikiran sehatnya kalau disuruh bikin kayak Nvidia lagi, yakin gue gak mau katanya gitu. Kayak karena susah banget gitu. Itu susah banget sih. Dan gue pas denger gitu, nah ini bosnya nih lagi kena mental ini pasti ini. Maksudnya kayak bener-bener dia tuh curhat sesuai dengan apa yang dia jalanin bertahun-tahun gitu loh. Gila sih. Nvidia mah. Keren tau. Iya. Nah itu dia tuh. Jadi kayak kalau kalian ya misalnya punya bakat, punya kebiasaan yang kalian yakin nih pas kalian lakuin tuh bisa dibayar gitu. Tapi lo harus coba kulik lagi nih, lo cuman sekedar suka atau sekedar hobi doang, atau sebenarnya lo yakin bersedia untuk berdarah-darah kagak nih beberapa tahun ke depan itu gitu. Harus siap, karena kan bangun bisnis sama jualan produk doang kan beda. Kalau jualan produknya udah nggak laku, tinggal ganti produk. Habisin stok, obrol-obrol gitu ya. Tapi kalau bisnis tuh ya alah gitu. Jadi kayak ya cobalah kalian rasain dulu. Ntar sharing-sharing di komen. Gue pengen tahu kalian tuh ngerasakan hal yang sama nggak sih bangun brand-brand kalian ini. Nah, gue juga pengen nanya nih guys. Kalau misalkan kayak kemarin kan kita bahas di workshop tuh tentang ikigai. Oke, ya. Nah, gue tahu emang mungkin ini nggak konsep secara whole-nya ya, cuman yang gue tahu tuh ikigai itu gimana caranya purpose of living, ya kan? Dimana lo kalau mau hidup dengan ya damai gitu, lo harus punya apa yang lo suka, apa yang lo bisa dibayar dan hidup dari situ, dan lo bisa berdampak ke orang lain. Gitu. Itu kayak purpose of living lo. Kayak hidup lu jadi lebih bermakna lah gitu. Nah, apakah yang kalau kita bahas kemarin, apakah menurut lu berdua, lu
lu bisa mencapai ikigai yang lumayan sempurna gitu. Ikigai yang lumayan sempurna. Ya kan dia bentuknya lingkaran gitu kan. Dan kita bahas juga ikigai itu aslinya nggak bentuknya bakal seproporsional itu loh. Oke. Tapi kan tadi faktornya ikigai itu kalau salah ada yang buat diri kita sendiri kan, damai diri sendiri kan. Soalnya Betul. tadi yang faktor disebutin kayaknya tuh bisnis banget tuh semuanya. Nah, ada yang itu tadi dampak buat orang lain itu kan kitanya merasa happy dong, bisa berdampak. Terus kita bisa melakukan apa hobi yang kita suka juga, passion kita juga, dan kita bisa dibayar tentang profesionalitas kita juga, dan kita juga ngerasa kayak ya kita bisa utuh gitu hidupnya. Oke. Sebenarnya kalau gue mungkin berangkat dari passionnya dulu kali ya. Kalau tadi ngomongin passion, sebenarnya menurut gue passion itu bisa diciptain gitu. Kayak mungkin nanti gue mau shifting nih 180 derajat. Gue belum tahu itu passion gue apa bukan, tapi yang jelas itu akan berdampak ke orang lain. Walaupun gue belum suka nih, belum suka. Cuma gue yakin gue bisa suka gitu nanti suatu saat. Jadi menurut gue bisa-bisa aja kalau buat gue ikigainya itu. Cuma yang susah adalah lebih ke diri sendirinya kalau gue ya. Mungkin kalau itunya udah jalan nih. Tapi gue nggak mau terlalu yang sampai nggak punya waktu buat diri gue sendiri juga gue nggak mau sih sebenarnya. Bener. Point of view-nya itu loh. Iya, itu. Nah, point of view-nya itu intinya ya tadi lu bilang kan, makin dewasa lo ngerasa lebih banyak responsibility dibandingkan sama apa yang lu mau Iya, gitu. betul. Dan itu makin lama kayak makin kehilangan diri gua sebenarnya. Kalau lu makin terjun ke situ, lu bisa ngelos sih. Karena kayak dia kan muter sendiri kan. Dan iya. makin cepet. Ya udah lu lupa aja gitu. Iya, Ya. nggak ada remnya gitu. Nah, itu kadang harus penting juga lah buat mencapai ikigai. Walaupun nggak sempurna, at least sesekali lu nyentuh ikigai bundaran yang untuk diri lu sendiri, terus nanti maju lagi. Jadi kayak menurut gue sih tarik ulur aja. Kadang tarik, ya kadang ulur juga. Rem gas lah kalau gue ibaratnya. Bener. Suryo gimana nih? Apa justru karena masih muda ya? Gas terus ya? Bener. Gas terus. Gas terus sih, bener sih. Iya. Mantap. Cuman ya karena gue bergaul ya dengan orang-orang yang sudah memikirkan ke sana gitu kan. Iya. Udah ada contoh dekatnya. Gitu kan. Jadi ya gue mau nggak mau juga harus mikir ke sana juga gitu. Kalau sekarang ini mungkin kalau dari gue ngelihatnya bisa nggak sih nyentuh ikigai. Bahkan sekarang pun kayak ngerasa ya mungkin stress level gue mungkin masih rendah gitu kan, masih biasa aja gitu. Nah kalau ngomongin tentang ikigai gitu-gitu ya gue belum kepikiran kayak gitulah. Udah jalanin dulu aja dan lain sebagainya gitu. Walaupun gue ngerasa kayak misalkan yang gue bilang tadi tuh ada hobi atau kesukaan itu, gue juga sebenarnya nggak tahu passion gue sebenarnya tuh yang beneran passion itu yang mana gitu. Terus kalau sekarang ini kan gue lagi belajar buat ngembangin skill gue yang what you can paid for kan gitu, bisa dibayar sebagai apa gue. Nah kalau untuk berdampak gitu dengan orang lain ya mungkin nggak tahu ya, gue belum nyampe ke situ sih gitu. Jadi masih eksplorasi terlalu jauh kali ya gue ya. Buat diri sendiri dulu. Iya. Kayaknya dia lagi mengalami quarter life crisis. Bener. Nah itu tuh. Ya tolonglah dibantu ya HRD kita ya. Untuk orang-orang hilang seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Belum. Tenang. Nanti akan ketemu sendiri. Betul. Amin gitu loh. Siap. Iya, gue tahu sih. Maksudnya emang susah sih. Susah untuk mencapai ikigai sempurna itu sebenarnya almost impossible lah sebenarnya. Benar. Tapi ya jangan sampai lupa sama diri kalian sendiri juga. Karena kebanyakan mikirin bisnis ya kan. Nah, betul. Jangan sampai kayak ya profesional nih, karir bla 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 bla. Iya sih. Iya, karir profesional lu besar tapi lu kosong gila. dong. Iya, maksudnya dianya nggak keisi juga kan. Iya, benar. Jadi impact-nya nggak ada juga buat orang lain. Orang sekitar lu juga jadi terbengkalai juga kan. Betul. Ya semoga obrolan kita hari ini bisa lebih santai nih buat kalian. Buat mungkin yang agak lebih muda-muda bisa lah ya kayak mempelajari nasib-nasib
orang yang sudah lebih dewasa. Nasib Perlu itu. Aduh, nasib gak buat sih? case study. Iya, kan tadi. Siapa tahu kalian bisa menemukan jati diri lebih cepat ya. Benar. Bisa di planning. Bener. Ya, gitulah. Sesukses apapun katanya ada yang udah kayak umur 26 tapi udah jadi apa gitu kan. Gede banget. Tapi itu aja tuh tetap ngalamin loh quarter life crisis. Pasti. Jadi kayak no problem kalau kalian lagi ngerasain itu juga. Coba cari tahu dulu sebenarnya yang kalian mau itu apa, kalian sukanya di mana, bisanya apa, dan tentunya jangan lupa kalau kalian tetap harus hidup. Jadi jangan terlalu idealis juga di gasrem. Ya, obrolan semoga ini membantu. Sampai jumpa di next episode. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dadah. Dadah.